Kemudian lantas ulama membagi sholat sunnah menjadi dua bagian. Apa itu Pak Ustadz? Yang pertama namanya sholat sunnah mutlak. Yang kedua namanya sholat sunnah muqayyad. Jadi saya ulangi, sholat sunnah dibagi menjadi dua. Yang pertama mutlak, yang kedua apa tadi? Muqayyad. Yang muqayyad dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama rawatib, yang kedua ghairu rawatib. Oke. Yang rawatib dibagi menjadi dua. Ada rawatib yang muakkadah, ada rawatib yang ghairu muakkadah. Ulangi lagi, salat sunnah dibagi menjadi dua. Yang pertama apa Pak? Allah, lupa lagi. Mutlak. Yang kedua muqayyad. Yang muqayyad dibagi dua, rawatib, ghairu rawatib. Yang rawatib dibagi menjadi dua, rawatib muakkadah dan rawatib yang ghairu muakkadah. Itu begitu. Sehingga teman-teman, apapun di muka bumi ini pasti bisa dibagi dua. Nah, jangan salah, apapun di muka bumi pasti bisa dibagi menjadi dua. Angka 1 nggak bisa dibagi dua, kata siapa? Menjadi 0,5. Angka 3 dibagi 2, 1,5. Jadi semuanya di dunia ini bisa dibagi menjadi dua. Ibu kota negara aja dibagi menjadi dua kok. Penakut, penajam, kutai kata negara. Ya. Jadi teman-teman, ibu kota aja bisa dua, kenapa ibu rumah tangga nggak bisa dua, ya kan? Jadi teman-teman, ini live loh Pak. Jadi teman-teman yang berbahagia itu tadi ya. Oke, kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama tadi mutlak dan muqayyad. Apa mutlak, apa muqayyad? Gampang Pak definisinya Pak. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang tidak muqayyad. Nah, sholat sunnah muqayyad itu adalah sholat sunnah yang tidak mutlak. Udah jelas. Gitu aja susah ya. Jelas Pak ya? Hah? Oh belum. Berarti Bapak jujur itu ya. Baik. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah yang tidak memiliki sebab, tidak memiliki batasan rakaat, dan tidak memiliki batasan waktu. Jadi itu sholat sunnah mutlak. Berarti lawan katanya sholat sunnah muqayyad. Serius ini, sholat sunnah yang memiliki sebab, memiliki batasan rakaat, dan memiliki batasan waktu. Kita ulangi. Yang pertama mutlak dulu ya. Tidak memiliki sebab. Jadi nggak ada sebabnya. Beda dengan kalau Bapak sholat istisqa, sebabnya apa Pak? Karena kekeringan. Bapak sholat khusuf, sebabnya apa Pak? Karena ada gerhana. Bapak sholat tahiyatul masjid, sebabnya apa Pak? Karena masuk masjid. Tuh sholat yang ada sebabnya. Kalau mutlak ini nggak ada, ya sholat aja, Bapak sholat gitu aja. Kenapa Ustaz sholat? Ya terserah, mau-maunya aja, nggak apa-apa. Begitu loh Pak. Ya, jadi memang dia tidak memiliki sebab, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata Nabi, alaika bikathratis sujud, perbanyaklah sujud, maksudnya perbanyak sholat sunnah. Fa innaka la tasjud lillahi sajadatan, karena kamu tidak pernah sujud sekali sujud di hadapan Allah, illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali Allah akan mengangkat derajatmu, wa khutta biha ankal khotiyah, dan Allah akan mengampuni semua jenis dosa-dosamu. Jadi itu maksudnya. Ya Pak, saya ulangi lagi. Ini teman-teman yang berbahagia, memperbanyak sholat sunnah, dan itu sholat sunnah mutlak. Dia nggak ada sebab, pokoknya sholat gitu aja. Misal Bapak pagi-pagi udah duha, tapi masih pengen gatal mau sholat lagi,
ya monggo sholat sunnah mutlak. Malam udah tahajud tapi masih pengen sholat lagi, ya monggo, nggak ada batasnya, sholat sunnah mutlak. Dan tidak memiliki batasan rakaat. Berbeda dengan sholat duha 8 rakaat, nanti dipelajari. Sholat tahajud idealnya 11 rakaat. Sholat tahiyatul masjid maksimalnya 2 rakaat. Jadi ada batasan. Kalau sholat sunnah mutlak, monggo sebanyak-banyaknya. Bapak mau sholat, mau sujud sampai jidat bonyok, hidung pesek, gigi rontok, hubil berantakan, kumis tidak karuan, sampai ini teh hangat jadi susu beruang, ya. Dengerin. Jadi teman-teman yang berbahagia, biasanya pengajian tuh dikasih tisu kalau ada kuenya. Kan mulutnya belepotan, ada tisunya. Ini nggak ada apa-apanya, pakai tisu buat ngelapin ingus apa ya. Jadi subhanallah, teman-teman taruh tengah biar keren gitu kan, padahal nggak ada makanannya, dikasih tisu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, itu sudah ya. Ngomong apa tadi itu? Mutlak, tidak memiliki jumlah rakaat, bebas. Yang ketiga tadi apa Pak? Tidak memiliki batasan waktu. Tahajud boleh nggak? Tahajud pagi-pagi nggak boleh. 2 malam-malam boleh nggak? Nggak boleh. Ya. Salat kusuf gerhana padahal mataharinya terang boleh nggak? Nggak boleh. Artinya ada batasan waktunya. Nah, salat sunnah mutlak ini nggak ada, bebas. Yang penting jangan sampai masuk di 3 waktu yang memang dilarang untuk salat sunnah. Itu saya pikir itu mutlak itu ya. Contoh apa Pak? 3 waktu. Yang pertama setelah salat subuh sampai kapan? Sampai syuruk. Kemudian yang kedua setelah salat asar sampai kapan? Sampai ghurub. Yang ketiga? Yang ketiga? Ketika apa? Pak, ini macam-macam Bapak ini ya. Ketika apa Pak? Matahari kenapa? Matahari di tengah-tengah. Iya, ketika matahari berada tepat di atas poros bumi, sehingga menyebabkan pada saat itu benda tidak memiliki bayangan. Itu namanya waktu istiwa. Namanya waktu apa? Istiwa. Istriku mangan iwa. Ya, namanya waktu istiwa. Itu ya. Sehingga teman-teman yang berbahagia, itu maksudnya salat sunnah mutlak. Dan dia bebas dilakukan apapun, yang penting bukan di 3 waktu tadi. Dan anjurannya dilakukan masna-masna, 2 dan 2. Salatul lail masna wa masna. Salat malam itu kata Nabi 2 dan 2. Fa idza khasya ahadukumus subuh falyutir walau bi wahidah. Namun jika engkau takut datang waktu subuh, maka berwitirlah walaupun dengan 1 rakaat. Jadi Bapak salat malam 2-2. Bangun-bangun udah mepet di masjid tetangga, salatu wassalamu alaik. Waduh, udah mau subuh, cepat sudah bangun. Bapak sholat minimal 1 rakaat witir. Jadi boleh witir 1 rakaat tok, boleh. Tapi ini berlaku dalam keadaan-keadaan di mana sudah mendekati waktu subuh. Jangan dijadikan kebiasaan. Tiap hari witirnya 1 rakaat. Besok masuk surga, masuk surga kaki 1. Yang 1 di neraka. Ya, jadi bapak-bapak, sama Allah kok pelit itu gimana? Pak, saya tanya Pak, Bapak mohon maaf ya, ngelihat dengan mata 1, kelihatan nggak? Kelihatan. Kenapa harus ada 2? Itu rahmatnya Allah. Ya, Bapak dikasih Allah ginjal 2. Kalau ginjalnya 1 hidup nggak? Hidup Pak, hidup. Tapi Allah kasih 2. Itu biar jadi rahmat Allah. Telinga, dengan 1 telinga kita bisa hidup, bisa. Tapi diberi 2 sama Allah, menjadi rahmat Allah. Dengan 1 istri bisa hidup, hidup. Tapi kalau dengan 2 menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya begitu. Baik, itu maksudnya. Baik, jelas Pak ya?
Itu tadi berkenaan dengan salat sunnah mutlak, ya, artinya salat sunnah yang dilakukan bebas mutlak. Nah, lawan katanya muqayyad, ya balik aja tadi, salat sunnah yang memiliki sebab. Seperti tadi salat istikharah, sebabnya galau, ya kan? Salat witir, sebabnya menutup salat, memiliki batasan waktu, ada urut-urutan waktunya, dan dilakukan dengan jumlah rakaat tertentu, itu pun ada aturannya. Wallahu a'lam bishawab.